Halo semuanya, kembali lagi di channel Do Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembahasan membuat toko online dengan Go, dan di video sebelumnya kita sudah memulai untuk shopping cart, tapi memang belum selesai. Jadi sebelumnya kita sudah membuat inisialisasi shopping cart menggunakan session, yang mana ID-nya disimpan di session, kemudian datanya disimpan di database. Tapi kita belum memasukkan item ataupun produk ke keranjang belanjanya, dan kali ini kita akan membahas itu, yaitu menambahkan item ke dalam keranjang belanja. Nah, kemarin kita sudah membuat routing. Yang pertama routing untuk menambahkan item dan juga get info dari shopping cart-nya itu atau get card-nya. Kita lanjutkan di bagian add item to cart. Jadi sebelumnya baru sampai di sini. Ini create shopping cart ID-nya. Nah, mungkin kemarin di sini masih seperti ini, masih hardcode seperti ini. Sebelumnya mungkin seperti ini. Ini kita bisa simpan ke variabel tersendiri. Jadi kemarin kita sudah buat variabel di sini, session shopping cart, jadi tinggal panggil aja seperti ini. Oke, kita lanjutkan di bagian add item to cart. Jadi yang pertama ini kemarin sudah mendapatkan order ID, mendapatkan kuantitas atau jumlah barang yang dibeli, kemudian ada pencarian ke tabel produk melalui model produk model, kemudian ada pengecekan juga di sini. Nah, kemudian kita sudah buat shopping cart-nya gitu. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat atau menambahkan item yang ditambahkan di sini, yaitu produk ID ke tabel cart item di sini. Jadi nanti selain membuat record di tabel cart, sekaligus menambahkan item yang ditambahkan ke dalam cart item di sini. Gitu. Yang pertama kita akan menuju ke model cart. Nah, di sini kita akan tambahkan metode baru, yaitu add item. Kita butuh koneksi DB, kemudian kita juga butuh item yang ditambahkan itu untuk cart item. Kemudian returnnya adalah item itu sendiri dan error. Nah, ketika menambahkan ini item di sini, kita nanti perlu pengecekan. Jadi nanti misalkan saya akan menambahkan ini, produk ini dalam cart, saya klik, misalkan baru menambahkan pertama kali, ya berarti dia akan ditambahkan gitu aja. Tapi ketika saya klik 2 kali dan 3 kali dan seterusnya, harusnya dia tidak akan membuat item baru, di database, tetapi dia akan mengupdate kuantitasnya saja. Jadi kalau produknya sama, dia tidak akan membuat record baru sini, tapi akan mengupdate kuantitasnya sesuai dengan yang ditambahkan, kayak gitu.
Jadi kita perlu yang pertama kita perlu cek apakah dia punya item itu atau belum. Pertama kita buat variabelnya dulu, exist item misalnya, kemudian ada update item, nanti ketika mau diupdate kuantitasnya saja. Kemudian kita juga perlu buat variabel produk untuk mengecek info produknya. Oke, pertama kita cari dulu info produknya. Ke model produk, where ID adalah item product ID, kemudian first kita assign ke variabel produk dan dicek if error tidak sama dengan nil, return nil error. Oke, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita perlu di sini kita perlu ini dulu, menampung base price-nya dulu. Base price adalah harga produknya itu sendiri. Kita convert ke float karena sebelumnya desimal. Kemudian kita juga perlu cari informasi, misalkan tax amount-nya berapa. Tax amount kita mungkin perlu buat apa istilahnya base modelnya. Jadi kita di sini punya base controller, kita juga perlu base modelnya sekedar untuk menampung metode-metode yang sekiranya digunakan di lintas model. Nah, dalam hal ini saya akan buat metode untuk mengambil atau menghitung taxnya. Misalnya aja pertama kita buat konstan apa ya, tax persen gitu, tax persen kita isi 10 misalnya. Kemudian kita buat metode baru get tax persen misalnya, returnnya adalah float, return tax persen bagi 100. Dan kita juga buat metode baru, nilai taxnya itu sendiri, tax amount, yaitu dari misalkan price, kemudian returnnya adalah float juga. Jadi berdasarkan persentase ini, ketika diinputkan price-nya, dia akan muncul nilai pajaknya. Return get tax persen dikali dengan price. Oke, nah ini kita akan pakai di sini. Kita kembali ke model. Kita kembali ke model di sini. Nah, bagian tax amount-nya tinggal seperti ini, get tax amount, yaitu dari base price. Kemudian discount amount ini mungkin kita biarkan dulu aja seperti ini, kita belum ada membahas terkait diskon dan sebagainya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kita mengecek apakah kita sudah mempunyai item di dalam keranjang atau belum.
Itu kita dengan query, modelnya adalah card item, kemudian where, nah, where-nya adalah card ID-nya adalah c.cardid atau c.id, kemudian kondisi lain yaitu where product ID adalah product.id, kemudian first kita assign ke variabel axis item .error ini. Jadi kita untuk mencari apakah item itu sudah ada dalam keranjang, parameternya kita butuh dua, yaitu card ID-nya, card ID dari session, kemudian product ID, yaitu product ID yang ditambahkan dari sini yang di ketika add ini. Jadi product ID-nya kita tangkap, kita lakukan pencarian di dalam keranjang berdasarkan card ID session di sini. Nah, kemudian kita cek kalau ada error, itu berarti itemnya itu atau produk ID ini, produk ID yang kita tambahkan di sini belum ada di dalam keranjang. Berarti kita perlu tambahkan. Nanti di luar itu berarti kita update kuantitasnya saja karena produk ID-nya sama. Nah, untuk menambahkan kita buat ini dulu. Yang pertama, karena kita di keranjang belanja itu ada subtotal di sini, kita cari itu dulu. Subtotal yaitu float item GTY dikali dengan base price ditambah dengan tax amount dikurangi dengan discount amount. Jadi jumlah item yang dibeli dikali dengan harga produknya ditambah pajak dan dikurangi diskon. Kemudian kita buat kita update untuk value dari itemnya. Yang pertama item.cardid yaitu adalah c.id, kemudian item.basePrice itu adalah product.price, kemudian ada item.baseTotal itu adalah base price dikali dengan float item.gty. Ini ada error karena di sini desimal tapi di sini float. Nah, ini kita perlu convert juga desimal new from float. Ini kita copy aja dulu. Base total, kemudian tax persen, item.tax persen itu adalah dari metode yang kita buat tadi, get tax persen. Kemudian item.tax amount adalah tax amount. Kemudian ada item.discount persen. Nah, sementara kita buat 0 dulu aja. Kemudian ada item.discount amount. Itu adalah dari discount amount. Yang mana ini juga 0 juga. Kemudian item.subtotal yaitu desimal subtotal. Nah, kemudian kalau udah
kita update informasi itemnya atau item yang mau ditambahkan ke keranjang terkait harga, pajak dan seterusnya. Kita berikutnya adalah proses insertnya, yaitu kita masukkan ke tabel item, create, kemudian item. Kita cek apakah ada error. Nah, di luar ini, jadi kalau yang pertama tadi jika belum ada itemnya, maka kita tambahkan di sini create item. Nah, di luar itu kita cuma update kuantitasnya saja. Jadi kita perlu update kuantitasnya, yaitu update item.gty sama dengan exist item.gty ditambah dengan gty baru atau produk yang ditambahkan. Jadi nanti totalnya adalah ya yang ada di keranjang ditambah dengan kuantitas baru, kuantitas tambahan. Berikutnya update item.base total itu adalah dari base price dikali update item.gty. Subtotal adalah total float update item.gty, kemudian base price ditambah tax amount dikurangi discount amount. Update item subtotal adalah desimal subtotal. Nah, kalau sebelumnya create, berarti kita perlu yang di sini update. Terus exist item, ID-nya berapa? Jadi kita update ID-nya, update kuantitas, where ID itemnya, kemudian updates. Nah, updates ini adalah apa yang diupdate dari sini informasinya. Kemudian dicek Oke. Nah, berikutnya kita kembali ke card controller. Kita kembali ke card controller, yaitu di sini kita panggil itu card.add item koleksi DB, kemudian itemnya yang ditambahkan. Nah, card item ini kita cuma butuh produk ID sama GTY. Nanti akan dilengkapi di model yang tadi. Nah, yang item di sini. Di sini cukup produk ID, kemudian GTY adalah GTY. Kayak gitu. Kemudian kalau ada error kita cek di sini apakah ada error. If kemudian redirect itu redirect ke detail produknya. Kalau nggak error berarti dia akan redirect ke halaman cards di sini. Oke, kita coba jalankan ulang.
Kita cek dulu tabelnya, di sini nggak ada datanya. Kemudian di card juga nggak ada. Kita refresh. Jadi kita add to cart. Nah, dia akan redirect ke sini. Meskipun halamannya kosong, tapi sebenarnya tidak ada error ternyata di sini. Kita cek ke tabel cardnya. Oke, masuk di sini. Kemudian di sini, nah ini juga masuk. Angka-angkanya juga sudah masuk. Subtotalnya masuk. Oke. Nah, tapi problemnya adalah di card item harganya sudah masuk. Oke, sebelum ke sana, kita tambahkan satu lagi. Misalnya di sini. Ini harusnya nggak menambah di code, tapi kan kuantitasnya di sini menjadi 2 harusnya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah menjadi 2. Kita cek di card. Nah, ini informasi harga dan pajaknya belum masuk ke sini dan grand totalnya juga. Nah, ini berarti belum selesai. Berarti kita perlu metode yang mengkalkulasi di sini totalnya. Jadi card item di sini kita kalkulasi, kemudian informasinya terkait total price-nya, kemudian pajaknya dan juga grand totalnya yang harus dibayar itu masuk ke keranjang di sini. Kita akan membuat metode di model untuk mengkalkulasi apa yang ada di dalam card item. Di sini saya akan buat metode baru. Kita beri nama misalnya calculate card. Kemudian kita butuh koneksi database dan juga butuh card ID. Jadi yang dihitung adalah berdasarkan card ID tertentu. Kemudian kalikannya adalah card dan error. Pertama kita buat variabel dulu. Yang pertama adalah card base total price untuk menyimpan total price tanpa pajak dan lain-lain. Kemudian kita juga butuh variabel untuk tax amount. Kita juga butuh variabel untuk card discount amount. Kemudian terakhir card grand total. Nah, yang kita lakukan adalah kita melooping apa yang ada di dalam items. Jadi kita looping for ini dari yang ada di card items. Kita looping. Yang pertama kita ini kalkulasi base totalnya dulu. Kemudian ada item tax amount. Kemudian item sub total. Tax amount. Kemudian item discount amount.
Kemudian terakhir adalah item subtotal. Jadi kita jumlahkan. Jadi pas ngelooping itu dijumlahkan. Itu cut base total price adalah plus ini item base total. Kemudian cut tax amount adalah item subtotal tax amount. Kemudian cut discount amount adalah item subtotal discount amount. Dan cut grand total itu adalah item subtotal. Kayak gini. Kemudian nah ini kita update ke tabel card-nya. Pertama kita update base total price-nya. New from float yaitu base total price cut tax amount discount amount dan terakhir adalah grand total. Oke, selanjutnya kita update atau eksekusi query update-nya. Itu tabel card, kemudian ID-nya adalah c.id. Kemudian update card. Dicek apakah ada error. Oke, kita coba. Oke, sebelum debug berarti kita harus panggil di sini. Jadi di sini ada metode get shopping cart di controller, yang mana ini akan apa istilahnya akan sering kali dipanggil atau ya bisa dikatakan pasti dipanggil ketika kita mau menampilkan shopping cart atau yang mendapatkan data shopping cart. Nah ini bisa saja kita eksekusi di sini untuk yang calculate cart ini. Jadi setiap kali ada metode yang manggil ini, yang mana yang manggilnya adalah dari get cart, kemudian ada dari get shopping cart ini kita akan kalkulasi di sini. Jadi kita panggil dari axis cart itu, axis cart, calculate cart kayak gini, kemudian db dan cart id seperti ini. Oke, ada yang error. Ini harusnya pointer. Oke, kita akan coba. Oh ya, di get cart ID ini juga kita coba tampilkan kontennya. Ini kita running ulang. Oke, ini kita perlu cek juga
dulu, kita nggak perlu handle errornya. Jadi hasilnya adalah segini. Nanti kita abaikan saja returnnya. Ini kita jalankan ulang. Oke, kita coba. Sebelumnya kuantitasnya 3. Cut item ini, 2. Kita coba tambahkan 1 lagi. Jadi 3. Nah, kemudian di cut di sininya harusnya ada update. Oke, belum ada update ternyata. Belum ada update. Ticket card-nya belum ada update. Di sini ada error juga ternyata. Ini harusnya ada ID-nya. Kita coba hapus. Ini harusnya ada ID-nya. Kita hapus saja. Kita beri dulu. Nah, di sini di cut item ini kita tambahkan before create-nya harus ada ID-nya dulu di sini. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan ulang. Masih 0 kayak gini. Tapi kita coba lihat yang item dulu. Oke, ID-nya sudah ada value-nya, tapi yang card masih belum masuk perhitungannya. Kita coba cek di card perhitungannya. Mungkin di get card-nya belum ada get card. Get card. Jadi items-nya belum muncul, berarti di bagian get card-nya yang bermasalah. Jadi di sini kalau kita lihat itemnya belum muncul karena kita belum melakukan preload data terkait. Jadi card itu kan mempunyai card items, jadi kita perlu tambahkan preload di sini. Preload kemudian card items sesuai dengan relasi yang ada di sini card item ini. Karena card itu mempunyai banyak card items. Kita coba jalankan ulang. Kembali ke sini. Kita tambahkan. Nah, ini sudah muncul card items-nya dan juga update card-nya sudah ada angka-angkanya. Kita coba cek di database. Card itemnya ada 2. Kemudian grand subtotalnya ada segini. Nah, di sini juga sama. Subtotalnya adalah grand total karena kita cuma mempunyai 1 item. Kita coba tambahkan item yang berbeda.
Kita tambahkan item yang berbeda misalnya. Ini harusnya di item jadi 2 record. Ya, kayak gini jadi 2 record baru, dan di cut di sini tetap 1 karena di user yang sama. Nah, ditambah seperti ini. Dan di sini sudah muncul di sini. Jadi tinggal nanti kita menampilkan item-item yang ada dalam card-nya, termasuk totalnya juga. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan menambahkan item ke dalam keranjang belanja. Ke depan kita akan coba lanjut untuk membahas bagaimana menampilkan ini. Meskipun secara data sudah ada, tapi kita perlu membuat tampilan di view-nya di sini biar muncul ada list item dan juga summary dari keranjang belanja dari user tersebut. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.